Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas sejarah kelompok Khawarij, definisi dan julukan-julukan mereka. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Khawarij adalah salah satu sekte yang memberi banyak pengaruh terhadap gerakan ekstremisme dalam tubuh Islam. Keberadaan mereka sempat mengubah potret ajaran Islam yang rahmatan lil alamin menjadi wajah yang intoleran dan penuh kebencian terhadap sesama muslim. Video ini secara berseri akan mengupas secara mendalam sejarah kaum Khawarij, mulai dari embrionya di masa Rasulullah, gerakan politik beserta tokohnya, aksi-aksi terorismenya, dan paham keagamaannya. Pengetahuan tentang sejarah kaum Khawarij adalah hal penting untuk membaca beberapa kasus di masa modern yang mempunyai kemiripan dengan pola-pola gerakan Khawarij di masa lalu. Dengan demikian kita akan mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana nalar ekstremisme berkembang di tubuh minoritas umat Islam. Para sejarawan berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya yang layak disebut sebagai Khawarij. Terjadi perpecahan di internal kaum muslimin pasca pembunuhan Khalifah Utsman, di mana secara umum umat terbagi menjadi dua, yaitu kubu Ali bin Abi Thalib, sang khalifah keempat pengganti Utsman, dan kubu oposisi yang terdiri dari kelompok Ummul Mukminin Aisyah dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok Ummul Mukminin Aisyah sempat bentrok dengan pemerintahan Khalifah Ali dalam perang Jamal yang berakhir dengan kemenangan pihak Ali. Selanjutnya kubu Muawiyah menjadi penantang berikutnya di perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Siffin. Pada akhir perang ini kemudian terjadilah arbitrase atau tahkim antara kedua kubu yang bertikai. Hasil akhir arbitrase ini memenangkan pihak Muawiyah sehingga diangkatlah Muawiyah sebagai khalifah selanjutnya. Ali bin Abi Thalib sendiri tampak enggan mempertahankan statusnya lagi sebagai khalifah pasca arbitrase ini. Hal inilah yang membuat banyak orang dari kubu Ali bin Abi Thalib kecewa sehingga memisahkan diri dari kelompok Ali dan mulai memeranginya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, sebagian besar pengaji sejarah Islam mendefinisikan Khawarij sebagai kelompok yang keluar dari barisan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya arbitrase atau tahkim tersebut. Kelompok Khawarij tak segan menganggap Muawiyah sebagai orang kafir dengan alasan telah menentang khalifah yang sah, tetapi juga mengkafirkan Ali dengan alasan mau menerima hasil arbitrase. Dengan demikian, semua golongan yang ada dianggap kafir kecuali diri mereka sendiri. Definisi mayoritas sejarawan seperti yang telah kami sebutkan adalah definisi Khawarij secara sempit. Dengan definisi tersebut, Khawarij bisa dibilang sudah musnah dan tak ada di masa berikutnya selepas matinya seluruh pihak penentang Ali tersebut. Sebagian ahli lainnya mendefinisikan Khawarij secara lebih luas hingga mencakup siapapun yang keluar dari kubu penguasa yang sah. Misalnya Asy-Syahrastani yang mendefinisikan Khawarij sebagai berikut: setiap orang yang keluar menentang pemimpin yang sah yang telah diputuskan oleh masyarakat disebut sebagai Khawarij, baik penentangan itu terjadi di masa sahabat terhadap para Khulafaur Rasyidin atau terjadi setelah mereka terhadap para tabi'in yang baik dan para pemimpin di setiap zaman. Dengan definisi seperti ini, maka Khawarij bisa dikatakan tetap ada hingga saat ini. Seluruh kelompok pemberontak dan separatis di suatu negara masuk dalam kategori Khawarij sebab mereka menentang pemimpin yang sah. Dalam kedua definisi tersebut tampak bahwa sebenarnya Khawarij adalah sebuah gerakan politik, bukan gerakan agama, sebab sorotan utamanya adalah masalah kepemimpinan politik. Namun kemudian gerakan ini memakai isu-isu agama sebagai propaganda utama untuk melawan pemerintah. Dari penentangannya terhadap pemerintah inilah mereka mendapat nama Khawarij yang secara harfiah berarti orang-orang yang keluar. Ibnul Jauzi mencatat bahwa para Khawarij tak henti-hentinya selalu keluar untuk menentang pemerintah. Dalam perkembangannya, Khawarij dikenal dengan berbagai nama atau julukan yang berbeda. Di antaranya adalah Al-Haruriyah. Mereka disebut demikian sebab markas mereka yang pertama berada di daerah Harura. Di Harura inilah generasi pertama dari Khawarij tinggal dan menyusun kekuatannya. Mereka juga dikenal dengan nama Asyurah, yang secara harfiah berarti para pembeli.
sebab di antara jargon mereka adalah kami membeli surga dengan diri kami. Selain itu juga ada julukan Al-Muhakkimah, sebab mereka mempunyai slogan tak ada hukum kecuali milik Allah. Selain julukan yang netral dan bahkan sepintas terkesan positif ini, mereka juga dikenal dengan julukan Al-Marikah, yang berarti kelompok yang menjauh dari agama, sebab keberadaan mereka selalu diidentikan dengan orang-orang yang oleh Nabi Muhammad disebut menjauh dari agama, seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Sahabat pena pencari hikmah, seluruh julukan itu mereka terima kecuali julukan terakhir, sebab meskipun seluruh muslim lain menganggap mereka menyimpang dari agama, tetapi menurut mereka sendiri justru sebaliknya, orang-orang lainlah yang telah menyimpang dan keluar dari agama. Meskipun Khawarij adalah kelompok ekstremisme yang ada di masa sahabat, namun embrionya dapat kita lacak keberadaannya sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cikal bakal watak Khawarij ini tergambar dalam sosok Dzulkhuwaisirah, seorang muslim pedesaan yang merasa dirinya lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tak ragu memberikan koreksi pada beliau. Nama Dzulkhuwaisirah populer di kalangan kaum muslimin tatkala terjadi pembagian hasil rampasan perang Hunain. Dalam Sahih Bukhari diceritakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian harta rampasan, datanglah Dzulkhuwaisirah, seorang lelaki dari Bani Tamim, lalu berkata, wahai Rasulullah, engkau harus berlaku adil. Maka beliau berkata, celaka kamu, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil? Sungguh kamu telah mengalami keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil. Kemudian Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya. Beliau berkata, biarkanlah ia, karena ia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang remeh salatnya dibanding salat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari target. Latar belakang kritik pedas Dzulkhuwaisirah itu terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ibnul Jauzi, karena saat pembagian hasil rampasan perang Hunain, Rasulullah memang mengutamakan sebagian kelompok yang tak lain adalah para mu'allaf atau non-muslim yang diharapkan masuk Islam. Hal inilah yang kemudian membuat seorang Dzulkhuwaisirah berkata, demi Allah, ini adalah pembagian yang Rasul tidak ada melakukannya. Lalu ia mendatangi Rasulullah seperti yang diceritakan dalam riwayat Bukhari tersebut. Tentu saja pendapat Rasulullah untuk mengutamakan para mu'allaf itu sama sekali tidaklah salah, sebab misi utama Rasul memang untuk membujuk manusia sebanyak-banyaknya agar masuk Islam. Karena itulah para mu'allaf juga dapat bagian dari harta zakat kaum muslimin. Seluruh sahabat saat itu sama sekali tak merasa Rasul melakukan ketidakadilan, namun berbeda halnya dengan Dzulkhuwaisirah yang memang merasa pendapatnya lebih baik daripada pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga berani menuduh beliau tidak adil. Tuduhan ini tentu sebuah hal serius pada seorang Rasul, sehingga Umar meminta izin untuk memberi hukuman mati pada orang tersebut, namun dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis mengomentari sosok Dzulkhuwaisirah sebagai berikut. Khawarij pertama dan yang paling buruk tindakannya adalah orang ini yang disebut Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Dalam suatu riwayat ia berkata kepada Nabi, adillah. Lalu Nabi bersabda, celakalah kamu, siapakah yang bisa adil kalau aku saja tidak adil? Inilah Khawarij pertama yang muncul dalam Islam. Masalah utamanya adalah ia puas terhadap pendapatnya sendiri, yang andai ia diam berpikir tentu ia mengerti bahwa tidak ada pendapat yang lebih tinggi dari pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengikut orang ini adalah orang-orang yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis tersebut juga disebutkan tentang terawangan Rasulullah yang menyatakan bahwa Dzulkhuwaisirah kelak akan mempunyai kawan-kawan yang ahli ibadah, sehingga salat dan puasa mereka jauh melampaui salat dan puasa sahabat-sahabat besar saat itu. Penerawangan Rasul tersebut terbukti benar tatkala sejarah mencatat bahwa Dzulkhuwaisirah bergabung dengan para Khawarij yang memberontak terhadap Khalifah Ali dan akhirnya terbunuh di dalam perang Nahrawan. Ibadah keras mereka ternyata sama sekali tak bermanfaat ketika pola pikir yang mereka miliki bermasalah, sehingga Rasulullah menggambarkan sosok Khawarij itu sebagai sosok yang membaca Al-Quran
namun pesan-pesan Al-Quran sama sekali tak bisa masuk. Betapa banyak ayat dan hadis yang menjelaskan kehormatan dan kemuliaan kaum muslimin, tetapi dengan mudahnya mereka memerangi mereka hanya karena berbeda pendapat. Mereka merasa perbedaan pendapat merupakan suatu kemungkaran, sehingga harus diperingatkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk pada Rasulullah dan para khalifah Rashidah, sekalipun yang notabene jauh lebih paham agama daripada mereka. Mereka justru melesat menjauhi ajaran Islam, seperti anak panah melesat menjauhi busurnya, meskipun mereka sendiri ahli ibadah yang sulit dicari tandingannya. Dari sinilah kemudian julukan Al-Marikah atau kelompok yang melesat menjauh juga disematkan kepada pihak Khawarij.